Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji nama Tuhan. Kita ada di tempat ini untuk sama-sama kita datang bersyukur. Mensyukuri rahmat-Nya Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita setiap hari. Setiap pagi bagi hidup kita. Amin. Dengan bentuk rasa syukur itu kita datang untuk memuji dan menyembah Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama kita datang memuji dan memuliakan. Menyembah Allah kita yang hidup. Namun sebelum itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kasih dan anugerah-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Kami mensyukuri rahmat-Mu yang baru setiap hari, setiap pagi dalam hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami ada sebagaimana kami ada. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu yang besar bagi kami. Dan kami bersyukur atasnya. Kami mau datang untuk memuji dan menyembah Engkau Allah yang hidup. Memuliakan nama-Mu yang kudus. Allah yang besar itu yang menyertai kami. Tuhan yang hebat itu yang melindungi dan menyertai setiap langkah hidup kami sampai akhir zaman. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Menyembah-Mu di sini, ku percayakan ada bagiku. Katakan bersama. Bapakku datang menyembah-Mu di sini, ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Katakan, tak usah ku takut, Kau tahu sertaku. tak usah ku bimbang, tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu. Di hidupku
Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini, menyembahmu di sini. Ku percaya ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghibur. saat Ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. perbuatanmu, ku nyanyi haleluya, Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa. perbuatanmu. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Ku nyanyi haleluya, Haleluya, nyanyi haleluya. Ajaib perkasa, Amin, ku nyanyi haleluya. ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Kau hebat, ajaib perkasa, ajaib perkasa. perbuatanmu. Katakan ku nyanyi, Ku nyanyi haleluya, amin. ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, Sungguh Kau hebat, ajaib ajaib perkasa. perbuatanmu. Buatanmu, Oh haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Perbuatanmu, lagi ku nyanyi haleluya. Haleluya, haleluya. amin. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Berbuat Amin.
syukur kami. Kami datang naikkan sembah kami. Kami datang naikkan pujian kami di hadapan-Mu, Allahku. Termulia, Maha Kudus, Maha Agung selama-lamanya. Haleluya. Memuja-Mu, tak ingin berhenti menyembah-Mu, meninggikan nama-Mu yang kudus. Sebab diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan, yang memuji-mujinya dengan hati yang benar di hadapan Tuhan. Mari setiap kita yang memuji Tuhan, ciptaan Tuhan, naikkan suara-Mu di hadapan Tuhan. Dia Allah yang benar, yang membenarkan setiap orang percaya. Dia Maha Kudus, Dia Maha Mulia, penolong yang setia. Dia memberi kekuatan bagi yang lemah. Dia Tuhan, ya Allah kami, alasan kami hidup sampai selamanya. Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap
hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Singers dan jemaat Tuhan katakan hatiku, hatiku amin. Kami percaya Engkau Allah tetap baik bagi kami. Engkau Tuhan Yesus tetap baik bagi kami. Amin. 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 Hatiku percaya, selalu ku percaya. Yes Lord, we believe you Lord. Hatiku, Hatiku percaya, amin. Hatiku, hatiku hatiku percaya. Selalu ku sekali lagi hatiku percaya. Hatiku percaya. Hatiku, hatiku percaya. Selalu ku percaya. Selalu ku percaya. selalu ku percaya, Selalu. selalu ku Haleluya. Hati kami percaya bahwa Engkau selamanya Tuhan kami yang baik dan Allah kami yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita terus memuji Tuhan. Haleluya. Nyanyikan syukur bagi Tuhan. Kita bersuka cita karena Tuhan. Haleluya. Kita bertepuk tangan. Katakan Himma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Himma sukacita surga, itulah kekuatan. itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukan badai yang bergelora. Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya, Ku mau bersorak. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Terpuji namamu. Subidubidup, 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 subidubidup. Himma sukacita surga, Itulah itulah kekuatan bagi jiwa. ku dapat rasakan Rasakan kasih-Nya di tengah badai. tengah badai yang bergelora. Himma sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan Dapat saksikan kuasa, taklukan badai. taklukan badai yang bergelora. Haleluya, Kau
Terpujilah nama Tuhan selamanya. Haleluya. Saudaraku, kematian, kebangkitannya itu mempesona bagi kita. Itu hal yang ajaib buat hidup kita. Sampai hari ini kita bisa beribadah karena Tuhan itu bangkit bagi hidup kita. Amin. Dia pemenang. Dia memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya. Dia mempesona bagi hidup kita. Yeay. Oh haleluya. Oh, sing haleluya. Terpujilah namamu. Katakan, sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Amin. Kau buktikan kasihmu. Kau buktikan kasihmu, Mati bagiku. Hapuskan dosaku. Lagi katakan, sungguh kau mempesona. Sungguh kau mempesona, segala perbuatanmu Hapuskan raguku. Kau buktikan kasihmu, Mati bagiku. Hapuskan dosaku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau nagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau
ku terima mahkota kehidupanku. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesus. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupan. Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Sha-la-la-la-la-la. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, kita akan menyaksikan pengumuman. Selamat datang di Making Life Better Church untuk Anda yang baru pertama kali hadir. Kami ingin mengenal Anda dan keluarga. Daftarkan diri Anda untuk menjadi bagian dari komunitas ini, silakan menghubungi petugas di meja informasi di lantai 1. Bapak Ibu, berikut informasi gereja minggu ini. MLB Kids Club menyambut semua anak-anak yang ingin belajar dan bertumbuh dalam iman. Setiap hari Minggu jam 9 pagi, hadirilah sekolah minggu yang menarik dan menyenangkan. Dipsel adalah komunitas kecil, sebagai sarana Anda untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Bapak dan Ibu, yang rindu bergabung di dalam Dipsel umum, dapat menghubungi Pendeta Braniman dan Suarsono. Mari bertumbuh bersama Dipsel yang ada di wilayah Anda. Dipsel Pro M, komunitas yang dedikasikan untuk para profesional muda yang ingin memperdalam pemahaman akan firman Tuhan. Setiap hari Rabu, pukul 19, mari hadiri pertemuan ini yang dipimpin oleh Pendeta Jimmy. Mari datang di doa malam jemaat, setiap hari Kamis pukul 19 WITA. Mari bersama-sama menyatukan hati dan merasakan hadirat Tuhan dalam waktu doa ini. Bersiaplah untuk merasakan kehangatan dan pembaruan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Hai guys, jangan lupa datang MLB Team setiap hari Sabtu pukul 6 sore di MLB Center. See you! MLB Teens, let's go together! Dipsel Strong Family adalah komunitas yang didedikasikan untuk keluarga muda yang ingin mempelajari kebenaran firman Tuhan bersama-sama. Mari bergabung setiap hari Sabtu, pukul 6 sore, bersama Pendeta Jimmy. Bersama, kita akan membangun keluarga yang kuat dalam iman. Yakum Kris adalah yayasan kesejahteraan, umat Kristiani, yang melayani kebutuhan seputar kedukaan. Bagi Bapak Ibu, yang belum memiliki keanggotaan, silakan menghubungi Pendeta Suarsono, dan bagi yang sudah menjadi anggota, jangan lupa untuk memperpanjang keanggotaannya. Kami mengundang seluruh jemaat untuk turut serta dalam kegiatan Family Gathering yang akan dilaksanakan pada hari Kamis, 29 Mei 2025, bertempat di Beruang Madu, Kilo 23. Berkumpul di MLB Hall pada pukul 7 pagi. Mari daftarkan diri Anda di meja informasi lantai 1. Bapak Ibu yang tergerak untuk melayani di bidang musik pujian, multimedia dan sound system, dapat menghubungi sekretariat di meja informasi di lantai 1. Jemaat yang butuh dilayani seperti konseling, baptisan, penyerahan anak,
Pemberkatan nikah dan pendaftaran jemaat secara offline dapat menghubungi tim sekretariat di meja informasi di lantai 1. Kami menjual kaos souvenir dengan desain menarik. Bapak Ibu bisa membeli di meja informasi di lantai 1. Selamat ulang tahun untuk Anda yang berulang tahun minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Apabila Anda tergerak dan ingin terlibat dalam hal keuangan, Anda dapat memberikan persembahan melalui kotak yang disediakan atau melalui nomor rekening yang tertera di layar. Demikian pengumuman minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi siang hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu Tuhan. Jadikan nyanyian ini nyata dalam kehidupan kami Bapa. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Surga, nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar cair lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Mari sama-sama nyanyikan dari awal lagi. Kau pilih aku jadi anak-Mu Tuhan. Kau pilih untuk jadi anak-Mu. Amin. Aku yang berdosa penuh celah, hanya oleh anugerah kemurahan-Mu Kau jadikan ku ahli waris-Mu. Kehendak-Mu aku jadi sempurna. Hidup tak bercacat, tak bercelah, agar ku layak duduk dalam kemuliaan-Mu di kerajaan Bapa di surga. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar cair lagu
baik, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Firman yang hidup itu, biar kami dengar pada saat siang hari ini. Firman yang mengubahkan kami, firman yang menyadarkan kami bahwa hidup ini hanya sementara. Oleh sebab itu, biarlah fokus kami senantiasa menyenangkan dan melakukan kehendak Bapa. Bapa, urapi hamba-Mu dan kami semua yang sudah hadir pada saat ini. Kami siap mendengarkan kebenaran firman dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Ada sukacita Bapak Ibu? Orang yang ada di dalam hadirat Tuhan harusnya bersukacita terus. Amin Bapak Ibu. Daud berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di tempat yang lain. Artinya ketika kita ada di tempat ini, ada di rumah Tuhan, pasti ada sukacita, ada damai sejahtera, dan ada kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Betul Bapak Ibu? Dunia bisa berikan apa saja Bapak Ibu. Dia bisa berikan materi, bisa berikan popularitas, jabatan, ketenaran, dan sebagainya. Tetapi dunia tidak bisa berikan jaminan keselamatan yang kekal itu. Dan itu hanya kepada Injil keselamatan yang terus kita dengar pada saat ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebelum saya memulai apa yang akan saya sampaikan, saya memulai dengan sebuah statement yang berkata demikian. Segala sesuatu yang mudah kita dapat, yang mudah kita raih, tanpa pengorbanan, dengan harga yang murah, kecenderungannya kurang menghargai. Sebaliknya, segala sesuatu yang kita dapat, kita peroleh dengan penuh pengorbanan, dengan harga yang mahal, cenderung akan kita hargai. Statement ini tiba-tiba muncul berapa minggu yang lalu ketika saya sedang mau mandi Bapak Ibu. Tiba-tiba muncul kalimat itu Bapak Ibu. Saya renungkan dari perjalanan hidup saya, bahwa benar segala sesuatu yang kita kejar dengan penuh pengorbanan, pasti akan kita hargai, kita jaga. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Kalau kita bekerja mencari nafkah, mencari uang, dengan cara yang mudah, bahkan dengan cara yang curang, kita mudah sekali memperoleh uang. Cenderung kita pasti tidak menghargai. Kita cenderung boros dan menghambur-hamburkan, betul? Misalnya dia mencari uang dengan judi online, dengan cara yang curang, dan sebagainya. Pasti kecenderungannya dia menjadi orang yang konsumtif. Dia tidak menghargai berkat itu, karena dia pikir kalau hari ini habis, besok saya dapat lagi. Tetapi sebaliknya, orang yang bekerja keras, mencari nafkah, mencari uang, dengan cara yang penuh pengorbanan. Kalau ada orang tua di sini, mungkin dia rela meninggalkan keluarganya, demi kerja di luar kota, berpisah dengan keluarganya. Dia bekerja keras bahkan untuk menghidupi keluarganya. Dia harus melembur. Pasti dia akan lebih menghargai berkat itu. Betul nggak? Secara logika kita akan mengatakan demikian. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau ada anak-anak orang kaya, segala sesuatu dia disediakan oleh orang tuanya. Dia minta apa saja disediakan.
Dia minta HP yang merek yang terbaru, dia minta ini, minta itu. Dan orang tuanya semua fasilitasi, dia akan cenderung tidak menghargai. Karena dipikir mudah ya, dapat sesuatu barang tanpa ada pengorbanan. Betul nggak Bapak Ibu? Orang seperti ini pasti konsumtif. Dia membeli barang sebanyak-banyaknya dan belum tentu dipakai. Tetapi kalau ada anak orang tua walaupun kaya, sederhana, dia membatasi anaknya untuk tidak semua yang dia minta dikasih. Anak ini cenderung menghargai. Saya melihat orang-orang tua kalau anak itu minta sesuatu, walaupun orang tuanya punya uang, dia disuruh nabung. Nabung ya kamu ya, nanti kalau kurang papa kasih tambah. Nah, orang tua seperti itu luar biasa Bapak Ibu. Dia cenderung dia akan menghargai, betul enggak? Suatu ketika anak saya nomor 2 kuliah di Bali di bagian pariwisata, mamanya sering, kamu daripada banyak waktu luang karena kuliahnya dari Senin hanya sampai Kamis. Dia bilang, kamu kerja apa aja? Kerja, dia bilang. Kemudian dia bersama teman-temannya kalau ada event-event di hotel dia kerja. Dia bercerita sama saya. Dia kerja mulai jam 1 siang sampai jam 11 malam. Dan biasanya pulang kos jam 12 sampai setengah 1 malam. Gimana Pet? Aduh capek Pak, seharian berdiri katanya. Tidak boleh pegang HP, dia bilang. Berapa gajinya Pet? 150.000 aja Pak. Gimana, enak cari uang Pet? Dia bilang. Iya Pak ya. Dia menghargai, dia cerita sama istrinya, dia simpan betul uang itu. Dia sayang beli sesuatu. Karena dia baru bisa merasakan bagaimana beratnya cari uang. Betul nggak Bapak Ibu? Dia bisa menghargai. Seperti itu. Kemudian saya kasih contoh lagi, ini statement ini ya. Saya kasih contoh Bapak Ibu. Dalam rumah tangga, dalam pasangan hidup juga sama Bapak Ibu. Yang sekarang menjadi istri atau suami Bapak Ibu yang sudah menikah. Bagaimana dulu waktu mendapatkannya? Apa baru ketemu langsung dilamar gitu? Mudah betul gitu. Kalau kita mendapatkan pasangan yang sekarang menjadi istri atau menjadi suami Bapak Ibu. Waktu mulai berteman kemudian dia mulai menyatakan cinta. Nah, biasanya si wanita bilang, kita berteman dulu lah katanya ya. Kemudian karena si laki-laki ini masih mencintai, kedua kali lagi, berapa bulan lagi, menyatakan lagi. Dia bilang, tunggu dulu. Dan yang ketiga, baru si wanita itu menerima. Wah ternyata mendapatkan wanita ini tidak mudah juga ini. Setelah dia terima, apa istilahnya, LDR ya, pacaran jauh-jauh, jarang ketemu. Sudah waktunya mau menyatakan, mau mengambil keputusan untuk menikah, tiba-tiba orang tuanya belum setuju. Akhirnya si laki-laki ini tidak menyerah Bapak Ibu. Dia tetap berkorban bagaimana bisa mendapatkan calonnya ini. Dan akhirnya disetujui. Pasti setelah menikah dia menghargai dong, betul nggak? Dibanding baru 1 hari ketemu di Facebook, 1 minggu ketemu, bulan depan menikah. Waduh beda Bapak Ibu. Dan ada yang seperti itu, kamu dulu menikah ketemunya di mana? Di Facebook. Waduh. Baru sekali ketemu, pengalaman ini sebenarnya sama dengan pengalaman saya dengan istri Bapak Ibu. Ketika saya pelayanan di pedalaman, saya ini paling sulit mencari pasangan. Karena di pedalaman tidak ada listrik, tidak ada air PDAM, tidak ada transportasi. Yang hanya bisa ditempuh dengan jalan air. Mana Pak Yosef? Lah itu Pak Yosef saksi hidupnya itu tuh, saksi hidupnya ada. Siapa ya Tuhan yang mau sama saya ini? Ketika pacaran sudah tahu saya di pedalaman, mundur teratur, mutah tanpa berita, mundur tanpa berita saudara, itu istilahnya mutaber. Lah ternyata
Tuhan tahulah kebutuhan saya, ya betul Bapak Ibu. Dan Tuhan sediakan istri saya. Itu pun tidak mudah, orang tuanya banyak sekali persyaratannya Bapak Ibu. Harus menikah di sana dengan biaya yang besar, padahal saya ini hamba Tuhan pedalaman, mana ada uang yang banyak. Singkat cerita kami izin, kami tidak bisa menikah di NTT, di Kupang. Kami hanya bisa punya dana menikah sekali di Salatiga. Tapi konsekuensinya, orang tuanya dan seluruh keluarganya tidak boleh satu orang pun yang menghadiri pernikahan istri saya. Betul ya Maya? Walaupun dia di Jawa tidak boleh, karena itu akan melanggar aturan yang sudah dibuat. Kebetulan mertua saya juga seorang orang yang dituakan di kampung itu, yang kalau ada masalah-masalah kampung, dia yang memutuskan. Dan dia tidak boleh melanggar. Tetapi melalui kejadian ini, istri saya baru tahu hari ini. Itu yang membuat pernikahan saya sampai hari ini, saya setia kepada istri saya. Saya punya kesempatan untuk jatuh Bapak Ibu. Tetapi saya katakan di atas mimbar ini, saya tidak pernah menyentuh perempuan lain selain istri saya. Saya menghargai pernikahan itu. Bahwa pernikahan Kristen adalah mahal. Tidak gampang. Betul Bapak Ibu? Bukan murahan. Kalau tidak gampang, tidak murahan kita harus hargai. Betul Bapak Ibu? Itu yang membuat saya sampai hari ini. Kalau saya ingin, maksudnya ada sesuatu lagi error gitu Bapak Ibu. Saya ingat istri saya, dia sudah berkorban untuk saya. Dia mau menikah untuk saya. Saya menghargai dia. Dan sampai hari ini saya setia kepada dia. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Jika kita punya pengalaman, rumah tangga kita mungkin pernah jatuh. Mungkin ada yang dikhianati. Saudara harus datang kepada Tuhan. Dan Tuhan pasti akan pulihkan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, intinya begini Bapak Ibu. Segala sesuatu yang kita dapat dengan pengorbanan, dengan harga yang mahal, pasti kita akan hargai. Itu kita pegang Bapak Ibu. Bagaimana kita hubungannya dengan Tuhan, bagaimana kita menjadi orang Kristen, itu juga akan menentukan Bapak Ibu, perjalanan kekristenan kita. Bagaimana kita menjadi Kristen, bagaimana kita percaya kepada Tuhan, itu juga akan menentukan sejauh mana kita menghargai Dia. Maaf saya katakan tidak semua. Kalau orang yang Kristen dari lahir, tanpa mengalami pengalaman dengan Tuhan, dia cenderung kurang menghargai. Tidak semua saya katakan. Tetapi saya berapa kali membaca dan mendengar beberapa kesaksian, orang yang dahulunya seorang preman, seorang penjahat, seorang pendosa, yang dibuang, yang tidak dianggap oleh masyarakat dan Tuhan pilih pada saat itu, dia cenderung menghargai. Karena itu adalah anugerah Tuhan, betul? Dia cenderung menghargai. Karena dia sadar bahwa dia orang yang berdosa. Tiba-tiba ada seorang pribadi yang mati bagi dia dan mau mengampuni dosa dia. Dan pasti perjalanan imannya menjadi orang Kristen, bobotnya berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Dia pasti lebih menghargai pribadi Tuhan yang sudah menyelamatkan hidupnya. Dibanding orang yang sejak lahir Kristen, tetapi dia tidak memiliki pengalaman supranatural dengan Tuhan. Dia anggap kekristenan ya hanya sekedar masuk gereja dan pulang gereja. Setiap hari Minggu dia datang dan dia pulang kembali tanpa melakukan apa-apa. Betul Bapak Ibu? Karena yang dia pikir, yang dia tahu, kekristenan itu seperti itu. Betul Pak Bapak Ibu? Tetapi berbeda orang yang mengalami perjumpaan, orang yang bertemu dengan Tuhan. Ada sebuah lagu Bapak Ibu, lagu ini sebenarnya lagu kebangsaan kami, waktu kami di Kutai Barat. Dianggap lagu kebangsaan, karena apa? Lagu ini
Judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Bapak tahu pasti lagu lama, betul nggak? Diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Matuhina apa gitu ya. Dia menciptakan lagu ini bahwa hidup adalah kesempatan yang tidak boleh disia-siakan. Waktu yang Tuhan beri tidak boleh disia-siakan. Selama ada kesempatan dia harus menjadi berkat. Kira-kira lagunya seperti itu. Saya tidak akan menyanyikan Bapak Ibu, nanti waktunya habis. Gak apa-apa dulu. Tapi lagu ini ditulis ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Ketika anak sulungnya lulus SMA dan dia kecelakaan. Dan anaknya meninggal. Di tengah-tengah kesedihan yang mendalam, dia mulai menyadari dan merenungkan bahwa memang hidup ini singkat. Hidup ini hanya sementara. Kalau kita masih diberikan hidup, harus menjadi berkat. Dia tulis lagu ini, dan lagu ini menyentuh banyak orang-orang Kristen. Bahwa menjadi Kristen hanya bukan sekedar percaya dibaptis dan masuk surga dan menunggu janji Tuhan, pertolongan Tuhan. Tidak seperti itu. Tetapi menjadi Kristen bagaimana hidup kita bekerja menghasilkan buah. Betul Bapak Ibu? Barang siapa menang dia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Bagaimana dia mendapatkan mahkota kehidupan? Bagaimana dia bisa menang kalau dia tidak bertarung dalam gelanggang iman mereka? Betul nggak Bapak Ibu? Oleh sebab itu menjadi Kristen hanya bukan sekedar percaya, dibaptis, dan kemudian setiap hari Minggu duduk seperti kita pada saat ini. Dan kita menunggu janji Tuhan dan pertolongan Tuhan. Pasti Tuhan tidak merencanakan, tidak mendesain kita sebagai orang Kristen seperti itu. Betul Bapak Ibu? Kita harus bekerja keras. Lagu ini muncul, lahir karena dia bertemu dengan Tuhannya. Amin Bapak Ibu. Maka judul pada khotbah saya pada pagi hari ini, bertemu dengan Tuhan. Saya membaca, saya mendengar orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, hidupnya berbeda sekali. Dia militan, dia merelakan apa saja demi Tuhannya itu yang dia percaya. Yang saya maksud menemukan Tuhan di sini adalah kita memiliki pengalaman supranatural yang menjadi titik balik sehingga kita memutuskan untuk berubah dan memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara harus ketemu ini saudara. Bagaimana kita memiliki pengalaman supranatural yang akhirnya menjadi titik balik sehingga kita memutuskan untuk berubah dan memberi diri untuk dipakai oleh Tuhan. Saudara harus temukan itu. Ada banyak Bapak Ibu orang yang bertemu dengan Tuhan. Saya membaca kesaksian, jadi khotbah saya banyak kesaksian saja Bapak Ibu ya. Saya membaca, saya lupa di mana, kalau nggak salah di shortnya YouTube atau di shortnya IG ya salah ya. Ada seorang pemuda, kalau nggak salah di Italia dia, seorang mafia, seorang perampok bank. Ketika dia masuk di bank, dia merampok, dia tahu bahwa tellernya ini yang memegang kunci berangkas itu. Dia datangi dan dia todongkan pistol. Selama 10 menit, kamu ikuti apa yang saya perintahkan. Kalau kamu ikuti apa yang saya perintahkan, kamu selamat. Tetapi kalau kau tidak mengikuti, saya akan bunuh kamu. Dan saya tahu keluarga kamu, saya akan bunuh mereka semua. Setelah 10 menit, silahkan kamu lakukan apa aja. Bahkan kamu boleh telepon polisi. Wanita itu tentu ketakutan Bapak Ibu. Akhirnya dia melakukan apa yang diperintahkan pemuda ini. Dan dia merampok bank. Dia ambil uang dan dia masukkan tas. Kemudian dia lari dan dia masuk dalam tren atau kereta Bapak Ibu. Masuk kereta. Ketika dia masuk kereta, dia ada di samping pintu kereta, dia masuk. Ada seorang ibu atau bapak berkata demikian. Pintu kereta sudah tertutup.
dan tidak bisa dibuka lagi. Kalimat itu saja membuat dia bertemu dengan Tuhan ternyata. Ketika dia mendengar kalimat itu, dia ingat ternyata waktu dia kecil, dia ikut sekolah minggu. Artinya bahwa pengampunan Tuhan masih terbuka. Jika sudah tertutup, dia tidak akan pernah ada lagi kesempatan untuk diampuni oleh Tuhan. Dia takut pada saat itu. Dia bertemu dengan Tuhannya. Dia ingat semua ketika dia sekolah minggu. Kemudian dia keluar dari kereta. Dia masuk kantor polisi, dia serahkan uang itu. Aku sudah merampok bank, dan dia menyerahkan diri. Padahal berapa menit kemudian dia orang yang jahat, yang bisa sewaktu-waktu membunuh orang. Tetapi setiap orang yang berjumpa dengan Tuhan pasti harus berubah. Harus berubah Bapak Ibu, betul nggak Bapak Ibu? Dia akan menyadari keterbatasannya. Dia akan menyadari Bapak Ibu kekuatannya. Dia akan menyadari siapa dirinya. Kalau saya ngomong sekolah minggu Bapak Ibu, bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak, bawa anakmu sekolah minggu. Saya tidak hanya sekali ini mendengarkan kesaksian. Orang yang sudah terhilang ketika dia sudah besar, dia bisa kembali ketika dia ingat bahwa dia pernah sekolah minggu, diajar firman Bapak Ibu. Makanya kalau di tempat keluarga kami ya, khususnya kami ya, anak-anak kami wajib sekolah minggu. Hukumnya, hukum Taurat itu sudah wajib Bapak Ibu. Tidak boleh tidak. Dia ngomel apapun, bangun apapun susahnya tetap sekolah minggu. Masa kamu sekolah bisa bangun pagi, sekolah minggu nggak bisa bangun pagi, ini aneh nih dia bilang. Nggak bisa begitu. Dia sekolah bisa bangun 6:30, jam 6. Ini sekolah minggu jam 9 Bapak Ibu, betul nggak ini? Masa dia nggak bisa bangun? Ini buat saya nggak bisa saya terima logika anak saya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu. Sekolah minggu. Karena kata guru-guru sekolah minggu, orang-orang di dunia pendidikan mengatakan usia emas adalah antara 3 sampai 12 tahun. Di situ waktunya dia menerima, meresap. Kalau dia meresap firman Tuhan, pasti akan diingat seumur hidupnya. Kalau ibarat orang berkata, dia semennya masih basah, masih bisa diatur. Tetapi kalau sudah besar, sudah semennya keras, susah Bapak Ibu. Makanya anak-anak sekolah minggu, bapak-bapak yang anaknya sekolah minggu, masukkan anak Bapak Ibu di sekolah minggu. Betul Bapak Ibu? Dia akan mengingat terus sampai dia besar. Pernah anak kami tidak mau sekolah minggu, saya tinggal sama istri saya, dia takut di rumah sendiri. Dia takut dia. Nah kamu, saya kalau masalah ke gereja Bapak Ibu, anak-anak saya hukumnya wajib Bapak Ibu. Kalau kau menjadi orang Kristen ke gereja aja tidak mau jadi apa Bapak Ibu? Betul enggak? Jangan bicara sangkal salib, pikul salib sangkal diri, kau terlalu jauh. Mulailah dari ibadah ini. Saya tidak percaya selama 5 tahun saudara beribadah di sini tidak berubah, tidak percaya saya. Karena Tuhan adalah sumber hikmat, betul enggak? Pasti akan mengubah kita dong. Kecuali orang itu memang keras kepala. Saya yakinlah firman-firman yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini, masa enggak ada satupun yang nyantol, Bapak Ibu, betul enggak Bapak Ibu? Pasti kita berubah. Itulah. Yang kemudian saya juga mendengarkan sebuah kesaksian yang luar biasa Bapak Ibu. Bagaimana dia bertemu dengan Tuhannya. Saya kasih banyak kesaksian supaya saudara mengerti maksud saya. Ada seorang yang non-Kristen dari suku tertentu yang mayoritas bukan orang Kristen. Ketika dia menyelidiki kitabnya, dia bertemu bahwa di kitabnya mengatakan tunjukkanlah jalan yang lurus. Kemudian akhirnya dia mulai menyelidiki kitab kita dan dia temukan akulah jalan kebenaran dan hidup. Di situ firman itu menjadi hidup. Dia bertemu dengan Tuhan ketika dia membaca firman Tuhan ini. Saya mendengarkan kesaksian itu luar biasa Bapak. Tetapi konsekuensinya dia harus berpisah dengan istri dan anak-anaknya. Dia ditinggalkan oleh istri dan anak-anaknya. Tidak ada sesuatu yang lebih berat. Kalau orang tua, ayah harus berpisah
dengan orang yang kita kasih. Betul Bapak Ibu? Kita mungkin mampu, sanggup kehilangan harta, uang, jabatan. Tetapi tidak semua orang sanggup kehilangan istri dan anaknya. Tetapi Bapak ini tetap berkata, aku tetap memilih Tuhan. Karena bagiku keselamatan jauh lebih penting, lebih berharga. Maka benarlah nas ini di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat 26. Barang siapa yang tidak membenci ayah ibunya, saudaranya, anaknya, dia tidak dapat menjadi muridku. Betul nggak Bapak Ibu? Luar biasa. Lah orang-orang seperti ini pasti dia lebih menghargai Tuhan yang dia percayai. Betul Bapak Ibu? Dia pasti lebih menghargai. Dan hari-hari hidupnya pasti berbeda, bobotnya berbeda, kualitasnya pasti berbeda dengan orang-orang yang tidak pernah bertemu dengan Tuhan. Yang tidak pernah mengalami bagaimana Tuhan itu luar biasa. Tetapi orang yang bertemu dengan Tuhan, dia menyadari bahwa dia kecil, Tuhan luar biasa, Tuhan besar. Dia pasti hidupnya berubah, Bapak Ibu. Tidak mungkin orang bertemu dengan Tuhan. Saya membaca Alkitab, orang yang bertemu dengan Tuhan, sebagian besar hidupnya berubah, Bapak Ibu. Maka saya bisa simpulkan, kenapa orang tidak berubah? Karena mungkin dia belum bertemu dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Maka saya bisa memaklumi, ketika dia diberikan tanggung jawab, komitmen untuk melayani, tanggung jawab untuk melayani, pasti berat. Pasti berat Bapak Ibu. Ketika dipercayakan, berkomitmen, mengambil tanggung jawab dalam pelayanan, pasti berat. Tetapi orang-orang yang bertemu dengan Tuhan, dia merelakan diri. Pakai aku Tuhan. Pakai aku Tuhan. Doa saya setiap hari, pakai aku Tuhan. Hidup ini sementara. Apa yang bisa aku bagikan kepada orang lain, pakai aku Tuhan. Amin Bapak Ibu. Banyak Bapak Ibu, kalau kita membaca di dalam kitab kita, membaca di dalam kitab Injil atau kita membaca dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, saudara bisa melihat di YouTube banyak sekali kesaksian-kesaksian bagaimana orang diselamatkan Tuhan. Pasti hidupnya berubah rata-rata. Betul Bapak Ibu? Maka pada saat pagi hari ini, saya berkata kepada saudara, kekristenan tidak cukup bicara tentang Tuhan, tetapi dia harus menemukan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita tidak cukup selalu hanya berbicara tentang Tuhan, tetapi dia harus menemukan Tuhan. Tuhan bisa ditemui, Tuhan bisa dijumpai, dan ketika kau berjumpa dengan Tuhan, pasti hidupmu berubah. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang kita baca, hidupnya berubah Bapak Ibu. Dan saya menyimpulkan secara umum, biasanya ketika mereka berjumpa dengan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, hidupnya mulai bergeser. Yang dahulu berpusat kepada diri sendiri, mulai berani memberikan hidup untuk Tuhan dan sesamanya. Pasti. Saudara, saya pernah di podcast judulnya Pengalaman Langit Terbuka. Saya baca lagi. Ternyata Paulus yang sejak muda, dia mempelajari kitab dan beragama Yudaisme, ternyata bagi dia tidak cukup menjadi orang yang baik, bahkan dia menjadi pembunuh. Tetapi ketika perjalanannya ke Damsyik, di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-9 ayat 1 sampai seterusnya, dia mengalami pengalaman langit terbuka. Dia berjumpa dengan Tuhan, baru dia sadar siapa dirinya. Betul? Betapa kecilnya dia dan betapa besarnya dia. Bahkan dia untuk membuka matanya saja dia tidak sanggup. Dia jatuh, Bapak Ibu, dan dia buta selama beberapa hari. Di situ dia sadar. Makanya tidak heran orang-orang seperti ini pasti luar biasa Bapak Ibu.
Makanya dia bisa berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Kalau aku masih hidup, aku akan menghasilkan buah. Dia bisa berkata demikian Bapak Ibu. Bahwa penderitaan yang ringan ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan kepadaku. Dia pasti bisa berkata demikian Bapak Ibu. Karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kenapa? Di dalam surat-suratnya dia selalu berkata bahwa kita orang-orang percaya bahwa dia ada orang-orang berhutang yang tidak sanggup membayar hutang itu. Tetapi ada satu pribadi yang namanya Tuhan Yesus membayar hutang kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya hutang dan Bapak Ibu tidak sanggup membayar dan hanya bisa dibayar melalui nyawa, Bapak Ibu stres pasti. Paulus berkata, aku orang berhutang dan sekarang melalui darahnya dia membayar aku dengan lunas. Bagaimana dia tidak gila-gilaan, bagaimana dia tidak militan dalam melayani Tuhan. Ketika dia melayani Tuhan, itu sebagai ungkapan rasa syukur dia kepada Tuhan. Jadi melayani itu bukan beban Bapak Ibu. Melayani itu karena ada rasa syukur kita kepada Tuhan. Karena kita sudah dibebaskan dari hutang ini. Dia sudah membayar kita dengan lunas. Dengan darahnya yang mahal. Kalau orang sudah sampai titik ini, pasti dia akan menyadari bahwa Tuhan sangat bernilai dan sangat berharga. Dan dia tidak akan pernah main-main dengan hidupnya. Dia tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupnya. Karena dia tahu Tuhan sangat berharga. Dia sudah mati bagiku. Betul Bapak Ibu? Berapa hari yang lalu, ada teman saya mengirimi berita duka dan saya kenal orangnya Bapak Ibu. Waktu saya di daerah itu saya sering mampir ke rumahnya. Dia dulu seorang pelayan juga. Tapi karena dia jatuh Bapak Ibu. Dia buka cabang lagi bahasanya. Punya istri baru lah bahasanya. Buka cabang namanya. Ya kan kalau laki-laki itu kalau ke sana dapat lagi, sini dapat lagi, buka cabang namanya kan. Jadi dia punya dua Bapak Ibu ya, satu gak cukup jadi dua. Dan dia punya penginapan dan saya tahu penginapan itu untuk apa, karena saya pernah ke tempatnya. Berapa hari, minggu yang lalu kalau nggak salah, dia meninggal. Dan teman saya, biasanya kalau berita duka itu ada Bapak Ibu ya. Aku sudah menyelesaikan pertandingan. Ketawa saya Bapak Ibu. Pertandingan apa ini saya bilang. Kadang-kadang itu kan bikin susah pendeta Bapak Ibu. Betul nggak? Kita tahu hidupnya nggak karuan tapi di situ. Bagiku hidup adalah Kristus, mati untuk kadang saya juga, tapi bukan menghina Bapak Ibu ya. Tapi kadang-kadang kan kontradiksi dengan hidup sehari-harinya kan. Gitulah. Janganlah bikin susah pendeta Bapak Ibu. Nanti bagaimana dia melayani penghiburan. Bapak ini kemana Pak? Menurut Bapak ini kemana? Meninggal kemana? Ditanya misalnya. Kita mau kasih tahu ke neraka nanti keluarganya tersinggung. Kalau kita kasih tahu ke surga, kita juga menipu diri sendiri Bapak Ibu ya. Betul nggak? Jadi kalau kita katakan, wah Bapak ini luar biasa. Tuhan dia ada di sisi Bapak. Kan akhirnya dicontoh sama yang lain Bapak Ibu pastikan. Wah orang ini aja ada di sisi Bapak. Apalagi, waduh. Jadi susah Bapak Ibu. Pendeta ini bikin susah sama pernyataan-pernyataan gak jelas itu Bapak Ibu ya. Aku sudah menyelesaikan pertandingan. Gimana ketawa saya. Buset pertandingan apa bilang ini. Iya. Ah itu dia pertandingan apa? Badminton apa volley besok itu nanti ya. Jadi jangan begitu ya Dek. Ya. Jangan begitulah. Kita realistis saja. Kita realistis. Tapi bukan berarti Tuhan tetap mengasihi. Tapi jangan kita menipu seperti itu. Amin Bapak Ibu. Kemudian ciri yang pertama. Orang yang bertemu dengan Tuhan, orientasi hidupnya akan bergeser dari dirinya sendiri. Dan sekarang mulai memberi hidup untuk Tuhan dan sesamanya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15. Kayaknya dari tadi enggak buka Alkitab ya. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 15 Bapak Ibu.
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk siapa Bapak Ibu? Dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati, dan seterusnya Bapak Ibu. Rasul Paulus berkata demikian karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Hidupnya sudah lagi bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus. Makanya dia berkata, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Celaka aku kalau tidak memberitakan Injil. Karena bagi dia, Injil adalah keselamatan yang dapat menyelamatkan bagi setiap orang yang percaya kepada dia. Kemudian yang terakhir, orang yang bertemu dengan Tuhannya, yang terakhir, hidup dalam kasih. Saya terkesan dengan ayat ini, sudah 2 kali saya sampaikan kalau nggak salah, di tempat yang lain. Di dalam Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-47. Lukas pasal yang ke-7, ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-47. Oke, saya tidak usah dibaca, tetapi saya ingin meringkas konteks daripada ayat ini atau cerita dari ayat ini, di mana Yesus diundang ke rumah Simon orang Farisi. Kemudian setelah dia masuk di rumah Simon orang Farisi, tiba-tiba ada seorang perempuan yang terkenal pendosa. Ini terkenal Bapak Ibu. Jadi semua orang ini tahu bahwa perempuan ini seorang pendosa. Pasti dosanya juga banyak, semua sudah dia lakukan. Dari berzina dan sebagainya. Kemudian tiba-tiba perempuan ini langsung di bawah kaki Yesus dan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal. Pada adat Yahudi, orang berdosa tidak boleh menyentuh seorang nabi. Makanya orang berdosa tidak pernah berani ke bait Allah, dia pasti ditolak. Tetapi ketika Tuhan Yesus di rumah Simon, dia menyekat dengan rambutnya dengan minyak yang mahal. Simon protes dong. Ini dia sadar nggak ini? Bahwa tidak boleh adat kita, orang yang berdosa menyentuh nabi. Seorang yang seperti Yesus. Yesus tahu apa yang ada dalam pikiran Simon. Lalu dia memberikan sebuah perumpamaan. Simon, ada sebuah perumpamaan. Kalau ada orang yang berhutang 500 dinar dan 1 dinar, kemudian hutang itu dilunaskan karena dia tidak sanggup membayar, mana yang lebih berterima kasih? Simon menjawab, yang 500 dinar. Betul nggak? Kalau saudara punya hutang 500 miliar, seperti Pak Braniman, hutang 500 miliar. Lah, Pak Jerman lagi. Pak Braniman utang 500 miliar. Pak Roni utang sama saya 100 ribu, 500 miliar, 100 ribu. Kemudian hutang itu saya lunaskan. Mana yang lebih berterima kasih Pak? Dia. Sama-sama berterima kasih, tetapi terima kasihnya berbeda. Betul enggak? Karena dia menyadari betapa besarnya dosa yang sudah dia miliki, Bapak Ibu. Kalau orang tidak sampai titik seperti ini, pasti dia merasa hutangnya cuma 100 ribu lah, 100 ribu ringan aja, nggak perlu. Tetapi 500 miliar pasti Braniman kalau ketemu saya, Pak Braniman. Kalau ketemu saya sungkem terus pasti dia. Siapa Engki katanya. Ya enggak lah, ini contoh saja, enggak begitu Bapak Ibu. Pak Engki kalau perlu apa-apa saya siap. Wah gitu kan. Pak Engki butuh pertolongan, saya siap. Pak Braniman siap. Wah pasti begitu Bapak Ibu. Kalau Pak Roni, oh ya, nah gitu paling gitu. Pak Roni. Nah ini kuncinya di ayat yang ke-47 Bapak Ibu. Ini kuncinya, ayat ini kuncinya di ayat 47. Coba
Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Semakin orang banyak menyadari bahwa dosanya besar, dia akan banyak berbuat kasih. Dan saya sudah melihat banyak orang seperti itu. Ketika orang diluputkan dari maut, dia memiliki kesempatan kedua. Dia mulai tidak hitung-hitungan, dia mulai menyadari ada saatnya ternyata uang tidak bisa berbicara lagi. Ada saatnya jabatan kita tidak bisa berbicara lagi. Orang-orang relasi kita tidak bisa berbicara lagi. Hanya Tuhan yang dapat berbicara. Orang yang sudah sampai ke titik itu, pasti dia akan menghargai betapa berharganya Tuhan. Jangan sampai seperti Esau Bapak Ibu. Di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat 16 dan 17. Dia baru sadarnya telat, ternyata hak kesulungannya sangat berharga. Dia mencari lagi tetapi sudah tidak ada kesempatan. Bapak Ibu, selama masih ada kesempatan, hiduplah untuk memuliakan Tuhan. Dipakai untuk memuliakan Tuhan. Melayani Tuhan Bapak Ibu. Karena ada saatnya kita tidak sanggup lagi melayani Tuhan. Karena kita sudah tua, kita sakit-sakitan. Betul nggak Bapak Ibu? Selama ada kesempatan, layani Tuhan. Hidup ini hanya sementara. Saya menemukan banyak beberapa kesaksian. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau orang sudah sampai pada titik, dia takut namanya menghakimi orang lain. Betul? Kamu sama-sama orang berdosa. Kamu sama-sama orang berhutang, sama seperti saya kok. Dia takut menghakimi orang lain. Dia tidak pernah menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain. Karena dia sadar, kamu berdosa, saya juga berdosa. Saya diampuni, kamu diampuni. Oleh sebab itu Bapak Ibu di tempat ini, jangan kita sombong, betul? Jangan kita sombong Bapak Ibu. Ada waktu nyawang tidak bisa berbicara lagi. Berapa minggu yang lalu, ada sahabat saya lama ke rumah. Kalau bertemu sahabat lama pasti kan tanya, gimana si A, gimana si B gitu ya. Oh si A ini Pak Enggi, sekarang sudah jadi pimpinan. Waduh, jadi pimpinan Pak. Wah sudah luar biasa jadi pimpinan Pak Enggi. Dan saya pernah dipimpinnya. Oh gitu. Tapi Pak Enggi, padahal dulu waktu ke gereja Pak Enggi, waktu ketemu saya masih culun, masih gini. Setelah jadi pemimpin Pak Enggi, kalau salah, dia bilang, kamu bisa kerja enggak? Katanya. Kamu enggak bisa becus kerja ini, dia bilang. Padahal yang diomongin lebih tua Pak dari dia bilang. Ini orang ini luar biasa ini kayaknya. Padahal dulu Pak Enggi, dia bilang. Waktu ketemu di gereja, aduh kasih selamatan, wah culun Pak waktu pertama. Wah semua disalami, wah sekarang jadi pimpinan Pak Enggi, masuk gereja bleng-bleng aja sudah. Tahu bleng-bleng kamu saudara? Bahasa Yunani-nya bleng-bleng aja, masuk-masuk aja katanya. Padahal dulu, Bapak Ibu sekali lagi jangan ada yang kita sombongkan, betul? Suatu saat jabatan kita tidak bisa berbicara. Betul enggak? Janganlah seperti itu. Justru kalau kamu jadi pimpinan, kamu harus mengasihi apa yang ada di bawahanmu, karyawanmu. Betul enggak? Minimal ginilah, kalau kamu tidak bisa memberi banyak karyawanmu atau bawahan, minimal jangan dibuat susah gitu aja. Kalau ada karyawan senang sama kamu itu sudah bagus. Minimal dia senang sama kamu. Dia senang lah, happy kerja sama kita, happy. Jangan sampai ketemu kamu, aduh ketemu ini lagi. Diteleponin lagi. Kalau sudah begitu Bapak Ibu, kau belum bertemu Tuhan, kayaknya perlu bertemu Tuhan. Karena orang yang bertemu dengan Tuhan, pasti kasihnya banyak, harusnya. Ada seorang pendeta sebelum saya menutup Bapak Ibu ya. Berkata, ini kemarin saya dengar ya,
ketika seseorang belum punya apa-apa, nobody, dia akan membuka relasi sebanyak-banyaknya. Tetapi biasanya setelah punya apa-apa, sudah menjadi somebody, ia membatasi relasinya, bahkan cenderung eksklusif. Betul juga, saya ketemu orang kalau belum apa-apa, semua diajak berteman, saudara. Itu loh, Pak Roni ada pekerjaan, nah gitu kan Pak Roni. Kalau ada bisnis, ingat-ingat saya loh Pak, itu pasti kan. Tapi kalau sudah jadi somebody, dia mulai membatasi relasinya Bapak Ibu. Bahkan kalau mau ketemu dia aja kadang susah, harus janji dulu. Sudah janjian Pak, aku ketemu sama orang pernah itu Bapak Ibu. Padahal pendeta juga, udah janjian Pak, hebat juga ya. Padahal Tuhan Yesus tidak mengajarkan seperti itu. Saya beritahu Bapak Ibu, sesuai dengan khotbahnya Pak Braniman, saya beritahu, saya sudah pernah singgung, Tuhan Yesus tidak pernah menjadikan dirinya eksklusif. Dia membuka dirinya untuk semua orang, bahkan orang berdosa. Kenapa? Dia disukai oleh orang berdosa. Karena dia menerima orang berdosa, betul? Ahli-ahli Taurat orang-orang Farisi bersentuhan saja tidak mau. Berdekatan saja tidak mau, apalagi menerima. Makanya di dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Sebelum saya tutup Bapak, saya ingat ini. Lukas pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Tuhan Yesus tidak pernah memberikan teladan kepada orang percaya menjadi orang-orang percaya yang eksklusif. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Catat baik-baik, biasanya berarti sering enggak Bapak Ibu? Berarti dia sering dia mendengar pengajaran Tuhan Yesus, betul? Biasanya orang-orang berdosa, pemungut cukai sering, bukan hanya sekali, tetapi kebiasaannya selalu ingin mendengarkan dia. Karena kalau orang Farisi dan ahli-ahli Taurat tidak mungkin mau mengajarkan dengan dia, mau menerima dia. Kemudian di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat 33. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, apa yang kamu dan selanjutnya perbincangan tadi tengah jalan. Setelah Yesus tiba di rumahnya siapa Bapak Ibu? Rumahnya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus punya rumah Bapak Ibu. Biasanya dia berkata di rumah Simon, di rumah si Alas, di rumah Sakeus, di rumah Matius orang Lewi. Tetapi di dalam ayat ini setelah dia tiba, setelah pelayanan di Kapernaum, dia tiba di rumah. Berarti Tuhan Yesus selalu ada setelah pelayanan pulang ketika dia pulang ke rumah, pemungut cukai dan orang-orang berdosa datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan Yesus. Rumah adalah tempat yang paling efektif kita untuk mengabarkan kabar baik Bapak Ibu. Jadi jangan sampai rumah kita dipagar dengan pagar yang 3 meter tingginya sampai orang tidak bisa masuk. Karena Yesus mengajarkan orang percaya bahwa rumah adalah tempat bagaimana kita bisa memberitakan Injil, betul? Maka di sini ada namanya kelompok sel di rumah-rumah supaya kita bisa belajar kebenaran Injil. Tuhan Yesus mengajarkan kebenaran ini. Kalau di dalam Matius pasal yang ke-9 ayat 1, kota disebut Kapernaum adalah kotanya sendiri. Tuh lihat tuh. Sesudah itu naiklah Yesus ke dalam perahu, lalu menyeberang, kemudian sampailah ia di kotanya sendiri. Kotanya sendiri siapa? Yesus punya kota, punya rumah di Kapernaum. Rumahnya sebagai tempat untuk memberitakan kabar baik. Jadi sangat ironis kalau orang percaya, rumahnya selalu tertutup. Berbahagialah dan bersyukurlah kalau rumah kita sering didatangi orang. Itulah kesempatan kita untuk memberitakan kabar baik. Karena Yesus mengajarkan demikian. Dia tidak pernah mengajarkan kepada kita menjadi orang-orang percaya yang eksklusif. Amin Bapak Ibu. Pagarnya jangan tinggi-tinggi.
Nanti orang takut masuk. Padahal Yesus mengajarkan rumahnya selalu terbuka supaya orang-orang berdosa. Karena kenapa orang-orang berdosa datang ke rumah Tuhan Yesus? Karena tidak mungkin dia ke bait Allah, pasti ditolak. Makanya pertobatan selalu akan dimulai dari rumah. Ayo Bapak Ibu yang belum ikut komsel di tempat ini, ikut komsel. Kita akan belajar bersama-sama. Karena rumah adalah tempat yang paling efektif untuk pemuritan Bapak Ibu. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya ngomong begini bukan karena saya ikut-ikutan Pak Braniman, enggak. Tetapi ini kebenaran Bapak Ibu, betul enggak? Ini kebenaran Bapak Ibu, harus saya sampaikan. Kalau rumah saudara tidak pernah didatangin orang itu bahaya Bapak Ibu. Ada yang salah. Karena Yesus mengajarkan rumahnya selalu didatangi biasanya. Kata biasanya itu apa? Selalu kalau dia pulang ke rumah, orang-orang berdosa selalu mendengarkan pengajaran dia. Betul Bapak Ibu? Ayo komsel. Ayo komsel. Siapa yang sini yang sudah ikut komsel? Coba bangkit berdiri. Dipsel. Dipsel. Oh, ketuanya dulu. Dipsel. Kenapa malu-malu ini sudah. Ini yang Tuhan Yesus ajarkan loh Bapak Ibu. Ya sudah duduk aja karena malu. Malu kalau menjadi anggota Dipsel berarti. Bapak Ibu sebelum saya tutup. Matius 6 ayat 33 dan Yeremia 29 ayat 13. Sebagai ayat penutup kita, carilah Tuhan. Dia akan menemui saudara. Dan setiap orang yang bertemu dengan Tuhan pasti hidupnya berubah. Kita tidak akan sama lagi seperti hari ini. Dia akan rela berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dia akan memberikan dirinya untuk pekerjaan Tuhan. Demi apapun dia akan merelakan. Karena bagi dia pelayanan adalah sebagai bukti dia mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya minta pemain musik untuk maju ke depan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya bersaksi, jika kami, keluarga kami sampai hari ini bisa bertahan semua karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami tahu Bapak Ibu, bahwa berkat Tuhan itu tidak dapat kita hitung. Berkatnya selalu baru. Maka dengan apakah kita membalas semua kebaikan Tuhan itu? Selain kita berkata, Tuhan pakai aku untuk melayani-Mu Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Bila aku hitung-hitung berkat-Mu ya Tuhan. Kita renungkan pujian ini. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa-Ku. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku
Bila aku rasa selalu kehadiranmu, bila aku rasa selalu kehadiranmu Tuhan, menghibur kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata, terima kasih Bapa. dengan apa ku balas Tuhan? Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhan. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Aku balas kebaikan-Mu Tuhan, Kita tidak sanggup. serta segala kemurahan-Mu. Selain kami mengabdi kepadamu. Ini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu. Ini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Mari kita berikan kemuliaan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur. Kami tidak sanggup menghitung berkat-Mu Tuhan, yang tidak terhitung dan tidak terkira. Oleh sebab itu, kami hanya dapat membalas selain kami menyerahkan hidup kami untuk mengabdi kepadamu sebagai rasa ungkapan syukur kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat-Mu yang sudah mendengar firman-Mu siang hari ini. Mari Bapa, jumpai kami, supaya kami semakin mengerti, supaya kami semakin menyadari betapa agung dan mulianya, betapa besarnya, betapa berharganya Engkau Tuhan yang sudah mau mati bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat kebenaran-Mu. Tuhan Yesus memberkati sidang jemaat-Mu, pimpin hidup mereka Tuhan,
dimanapun mereka berada, apapun yang mereka buat, kiranya mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat, mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan Allah Roh Kudus akan menyertai kita, memimpin kita dari siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.